Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari Super Sentai terbaru, yaitu Number One Sentai Gozyuja. Dalam series ini para Gozyuja akan bertarung melawan musuh yang dikirim oleh organisasi jahat. Mereka adalah monster nomor 1 yang terbaik di semua bidang. Para Gozyuja akan terlibat dalam berbagai pertarungan memperebutkan gelar sang nomor 1 dengan para monster nomor 1 dan menyelamatkan orang-orang yang telah terperangkap dalam berbagai macam konflik. Pada saat yang sama, pertempuran akan terjadi untuk memperebutkan Sentai Ring yang tersebar. Kelima Gozyuja akan terdorong untuk bertarung dengan tujuan mengumpulkan semua cincin itu. Dan mereka juga akan menjadi rival yang bersaing untuk memperebutkan cincin tersebut. Selain kelimanya, rival dengan kekuatan para Red Sentai terdahulu akan muncul satu demi satu. Dengan melakukan pertarungan antar Sentai itu, mereka akan mendapat gelar untuk menjadi sang nomor 1. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film diperlihatkan sebuah pertarungan masa lalu yang dinarasikan sebagai hari di mana semua sejarah Sentai telah berakhir. Bencana itu membuat seluruh mecha Sentai dikalahkan hingga dunia pun juga berada di ambang kehancuran. Akan tetapi para mecha yang tersisa akhirnya menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mengusir kekuatan jahat itu, lalu kemudian tertidur dan menjadikan tempat itu kuburan robot. Sementara itu mecha terakhir yang bernama Tega Sword memutuskan menunggu kedatangan sang penyelamat dunia dengan menyegel dirinya sendiri. Lalu scene pun beralih di masa sekarang. Di sebuah toko tampak dua orang pegawai yang sedang melayani customer, namun mereka tak suka dengan sikap salah satu pegawai yang terkesan tak ramah. Dan pegawai itu bernama Hoeru Tono. Karena sikapnya, Tono lantas ditegur oleh rekan kerjanya yang bernama Tsutsumi untuk lebih ramah lagi agar ia tak dipecat oleh atasan mereka. Tak lama setelah itu, seorang perampok tiba-tiba datang ke toko untuk meminta uang. Saat atasan toko ingin memberikannya, Tono yang tak mau tinggal diam lantas dengan cepat mengambil tindakan dan berhasil mengalahkan perampok itu. Namun ia malah mengambil 3 sosis sebagai imbalan telah menyelamatkan toko itu. Bukannya berterima kasih atau mendapat pujian, atasannya malah memecatnya hari itu juga. Keesokan harinya Tono lantas menulis CV lagi untuk melamar kerja berikutnya. Diketahui Tono kini tinggal di sebuah penginapan bernama Half Century yang dikelola oleh Saori Iijima. Dan dari pernyataan Saori diketahui bahwa ternyata Tono sudah dipecat dari tempat kerjanya beberapa kali. Saat akan pergi melamar kerja, Tono dihadang oleh beberapa preman yang tak terima rekannya sudah dibuat babak belur olehnya. Awalnya Tono pun tak mau meladeni mereka. Namun karena mereka mengancam akan menghajar si pemilik penginapan beserta anaknya, akhirnya Tono rela dihajar oleh preman-preman itu sampai mereka puas tanpa melawan sedikit pun. Setelah itu Tsutsumi datang karena mengkhawatirkannya. Namun di sana Tono berkata bahwa tak ada yang peduli padanya karena ia hanyalah orang buangan yang tak punya siapa-siapa di dunia itu. Sementara di dunia Burai dan tampak sang villain atau musuh yang bernama Fire Candle sedang menuju masuk ke robotnya yang bernama King Candelore untuk merebut cincin yang ada di kuburan robot sebelum Tega Sword terbangun. Setelah menerima instruksi dari Bokuet, Fire Candle pun pergi ke bumi. Sementara itu Tsutsumi yang mengetahui Tono sedang lapar lantas mentraktirnya sebuah burger. Namun Tono pun berjanji akan mengembalikan uangnya itu. Ternyata kedatangan Tsutsumi ke sana yaitu untuk berterima kasih pada Tono karena telah menyelamatkan dirinya dari perampok sebelumnya. Tsutsumi pun bercerita bahwa tujuannya kerja di sana adalah untuk mengumpulkan uang demi membiayai konser yang akan ia adakan. Karena ia pun juga bertekad untuk menjadi musisi nomor 1 di dunia. Di sana Tsutsumi pun berusaha menyadarkan Tono untuk memiliki impian ataupun tujuan agar ia bisa bertahan hidup. Di saat yang sama tiba-tiba King Candelore muncul dari sebuah portal hingga sampai di kota dan mulai mengacau di sana. Hal itu pun dibarengi oleh pasukan Arya yang muncul menyerang warga. Merasa situasi sedang dalam bahaya, Tsutsumi pun teringat akan sesuatu dan lantas berubah ke wujud Kuwagata Oger menggunakan Sentai Ring yang ia dapatkan entah dari mana. Seketika itu juga ia berusaha menghadapi pasukan Arya yang menyerang warga kota. Sementara ketika Tono berniat membantu Red Kuwagata yang terpojok, tiba-tiba ia terhempas dan masuk ke sebuah portal dimensi yang bermuara di kuburan robot.
Sesampainya di sana, Tono tak sengaja mendapat penglihatan masa lalu terkait sebuah pertarungan. Ketika pasukan Arya mengambil cincin dari sana, sayangnya ia malah menghilang saat akan menggunakannya. Di saat yang sama, Bouquet muncul memperingatkan bahwa cincin itu adalah cincin kehancuran yang merupakan inti dari dewa kehancuran Tega Sword. Setelah memperkenalkan dirinya pada Tono, Bouquet lantas meminta cincin yang Tono ambil itu dengan dalih demi melindungi kedua dunia. Namun setelah melihat pertarungan Sutsumi, Tono lantas berniat menggunakan sendiri cincin itu dan menerima segala resiko yang akan ia terima. Karena yang terpenting baginya hanyalah mengembalikan uang Sutsumi yang sudah ia pakai sebelumnya. Setelah menggunakan cincin itu, Tono tiba-tiba diseret masuk ke sebuah dimensi untuk membuat kontrak dengan Tega Sword. Dan dari sana akhirnya Tono sadar bahwa suara yang selalu memanggilnya selama ini ternyata berasal dari robot itu. Tega Sword berkata bahwa ia bisa mengabulkan keinginan apapun jika Tono membuat kontrak dengannya. Sayangnya di sini Tono mengaku tak memiliki keinginan apapun. Hal itu ternyata disebabkan oleh seorang wanita di masa lalu yang melarangnya untuk memiliki keinginan dan memintanya mematikan hatinya agar ia tak tersakiti. Setelah mendengar pengakuan itu, Tega Sword berkata bahwa itu bukanlah diri Tono yang sebenarnya. Akhirnya ia meminta Tono menjadi nomor satu dalam setiap pertempuran untuk membuka dunia hingga mengetahui keinginan sejatinya. Dan karena tak memiliki kesibukan, akhirnya Tono menerima kontrak itu dan memutuskan menjalani semuanya hingga ia menemukan impian sejati yang sebenarnya. Setelah kembali ke dunia, Tono pun bersatu ke dalam Tega Sword untuk menghadapi Fire Candle dan robotnya di sebuah ring pertarungan. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Serangan demi serangan berhasil dilancarkan dan membuat King Candelor terdesak. Dengan serangan pamungkas dari Tega Sword, akhirnya Fire Candle dan robotnya berhasil dikalahkan. Namun karena pasukan Arya masih mengacau di kota, Tono akhirnya berubah wujud Gozu Wolf untuk menghadapi mereka. Kali ini aumanya pun terdengar oleh 4 sente Gozyuger lainnya yang berada di tempat berbeda. Dengan kekuatan itu, Tono dengan mudah mengajar para kroco lonceng dan mengalahkan mereka. Setelah itu diperlihatkan 2 anggota lainnya yang memiliki impian sendiri untuk mereka wujudkan. Usai pertarungan, Tono kembali menemui Sutsumi untuk mengembalikan uang yang ia pinjam. Sutsumi pun mengaku tak menyangka Tono juga mendapatkan kekuatan itu padahal ia tak punya impian sama sekali seperti dirinya. Bahkan kini Tono harus menjadi rivalnya karena tekad yang sama, yaitu menjadi si nomor 1 walau bukan di bidang yang sama. Namun karena tak bisa menerimanya, Sutsumi yang kesal lantas menantang Tono bertarung karena ia merasa Tono yang tak punya impian tak pantas memiliki kekuatan itu. Di sisi berbeda diperlihatkan juga 2 anggota Gozu lainnya, yaitu Yellow dan Blue, dan episode 1 pun selesai. Di tengah pertarungan, Sutsumi yang berubah menjadi Kuwagata Oger menduga Tono sudah tahu para Tega Sword bisa mengabulkan keinginan apapun setelah mereka mengumpulkan semua cincin. Karena itu ia yang memiliki impian besar menjadi musisi terkenal tak akan membiarkan Tono mendapatkan semua cincin itu. Namun di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba 2 sosok pria muncul mengganggu pertarungan mereka. Dan ternyata keduanya juga merupakan pemilik Sentai Ring. Karena merasa terganggu, Sutsumi lantas pergi dan berjanji tak akan ragu menghadapi Tono lain kali. Keesokan harinya, Tono dan Aoi melakukan hal absurd seperti biasanya sebelum Aoi pergi ke sekolah. Setelah itu lagi-lagi Saori mengingatkan Tono terkait uang sewa yang sudah jatuh tempo di hari itu. Dan Tono pun berjanji bahwa ia akan segera membayarnya. Sementara di dunia Burai dan Fire Candle kesal karena robotnya belum juga selesai diperbaiki. Ia pun mengaku sangat dendam pada Hoiru Tono karena sudah mengalahkannya. Namun karena robotnya belum selesai, Cassius Beer menawarkan diri untuk membalaskan dendam sahabatnya itu. Tak diduga di sana akhirnya muncul juga 2 orang petinggi Buraidan yang menyatu dalam satu tubuh, yaitu Mrs. Sweet Cake dan Mr. Shining Knife, di mana keduanya ternyata sedang mengembangkan Noan baru. Sementara di tempat berbeda saat pergi berbelanja, Saori tiba-tiba ditemui oleh Noan dari sebuah portal yang menawarkannya harta karun. Karena tergiur, Saori pun diserap masuk ke portal dan menyatu dengan monster di dalamnya. Sementara Tono yang menyadari hal itu berusaha menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Setelah menjadi monster, Noan itu memperkenalkan diri bahwa ia adalah pemburu harta karun nomor 1 di Noan World. Setelah menunjukkan kemampuannya pada Tono, tiba-tiba di saat yang sama 2 orang pria sebelumnya juga muncul lagi dan lantas berubah wujud Gozu, Leon, dan Tyranno. Seketika itu juga pasukan Arya dikerahkan untuk menghadapi mereka. Dengan kekuatan itu mereka pun dengan mudah menghabisi para kroco hingga menyisakan Treasure Hunter di sana. Dan untuk mengalahkannya, monster itu akhirnya menantang mereka untuk bertanding di pertarungan perburuan harta karun. Karena merasa harus menjadi sang nomor 1, Tono akhirnya menerima tantangan itu. Dengan begitu pertandingan keempatnya dimulai. Pemenang di pertarungan ini ditentukan oleh banyaknya harta karun yang akan mereka dapatkan.
Sebagai gantinya mereka meminta sang monster tak menghancurkan kota selama pertandingan berlangsung. Setelah semuanya setuju, akhirnya Goziu, Leon, dan Tyranno sebelumnya memperkenalkan diri pada Tono bahwa nama mereka adalah Rikuo, Byakuya, dan Ryugi Bakugami. Namun saat diajak bekerja sama, sayangnya Tono tak mau dan akan berusaha sendiri. Tak lama kemudian Tono pun menggunakan Tega Sword-nya untuk mencari harta karun. Namun Ryugi sebagai pelayan Tega Sword yang tak terima Tega Sword dijadikan alat penggali lantas menghentikan Tono. Namun di saat yang sama ia tak sengaja melihat harta karun dari penggalian Tono dan lantas mengambilnya. Sementara Rikuo yang masih bingung bagaimana cara mengumpulkan harta karun tak sengaja melihat aksi monster yang ternyata melakukan pencurian barang berharga. Dan monster itu menganggap bahwa itu adalah caranya memburu harta karun. Dari sana akhirnya Rikuo mendapat ide, yaitu dengan berpura-pura mengalami sakit keras kepada sepasang lansia yang merupakan fansnya. Ia berdalih sedang mengalami sakit tenggorokan yang membuatnya tak bisa bernyanyi lagi. Untuk mengobati sakitnya, Rikuo memerlukan biaya yang sangatlah besar. Karena merasa iba, akhirnya sepasang lansia itu memberikan sebuah guci mahal peninggalan zaman Edo kepadanya. Sementara itu di tempat lain saat mencari harta karun, Tono tak sengaja mendapati Aoi sedang diganggu oleh berandalan. Hal itu ternyata disebabkan Aoi diketahui menyembunyikan harta karun darinya. Setelah menolong Aoi, Tono akhirnya tahu bahwa harta karun yang Aoi maksudkan ternyata adalah onigiri buatan ibunya. Setelah membaginya dengan Tono, di sini akhirnya Tono sadar harta karun yang berharga. Dan di saat itu juga ia akhirnya mendapatkan ide. Tak lama kemudian harta yang mereka dapatkan akhirnya dinilai. Di penilaian itu Treasure Hunter pun unggul setelah mengalahkan Rikuo dan Ryugi. Sementara Tono belum juga sampai. Di saat yang sama Cassius Beer muncul membantu Treasure Hunter melanjutkan perburuan harta karun menggunakan robotnya. Namun tak diduga di saat yang sama Tono muncul mencuri semua harta milik Ryugi, Rikuo, dan Treasure Hunter. Setelah berubah wujud Goziu Wolf, pertarungan mereka pun dimulai. Sementara Rikuo yang tak mau tinggal diam lantas ikut berubah membantu Tono. Di sini Ryugi memanggil Tega Sword-nya untuk menghadapi robot yang dikendarai Cassius Beer. Di sana pertarungan sengit ketiganya pun terjadi. Di saat yang sama Rikuo menggunakan Sentai Ring Bum Bum Jaret untuk menghadapi para kroco. Sementara Tono dengan kecepatannya mengerahkan serangan secara bertubi-tubi. Dengan kerjasama ketiganya pasukan Burai dan akhirnya berhasil dikalahkan tanpa tersisa. Dengan begitu Tono pun berhasil menyelamatkan Saori dan menghancurkan Treasure Hunter. Dengan harta karun yang berhasil ia curi dari semuanya, Tono akhirnya dinobatkan sebagai pemenang pertarungan perburuan harta karun. Di dunia Burai dan Fire Candle sangat kesal rekannya ikut jadi korban karena dihabisi oleh para Gojiuja. Sehingga hal itu kini membuatnya semakin dendam pada para Sentai itu. Sementara itu Bouquet pun merasa pemegang Gold Tega Sword tak bisa dianggap remeh. Keesokan harinya di Half Century, Tono terkejut mengetahui dekorasi di sana sudah berubah menyesuaikan tema Gojiuja. Ditambah lagi Rikuo dan Ryugi kini juga tinggal di sana bahkan sebagai manajer baru. Saat Saori menagih biaya sewa, sayangnya semua harta karun sebelumnya sudah diserahkan Ryugi ke kantor polisi. Sehingga mau tak mau Tono harus kembali cari kerja untuk membayar sewa tinggal di sana. Sementara di saat yang sama Susumi masih berniat melanjutkan pertarungan dengan Tono suatu hari nanti, lalu film pun selesai. Suatu hari diperlihatkan Tono yang bekerja di sebuah toko buah. Namun di hari itu ia tiba-tiba mencium sesuatu bau yang menurutnya tidak enak. Dan hal itu membuatnya harus memeriksa toko dan pengunjung di sana. Namun tindakannya itu malah membuat pelanggan toko terganggu hingga pergi, sehingga sang owner yang merasa rugi lantas memecat Tono di hari itu juga. Ketika pergi dari sana, Rikuo menemui Tono dan memberitahukan bahwa hal itu adalah efek samping dari kontrak yang Tono lakukan dengan Sentai Ring. Dimana seperti Ryugi yang memiliki otot kuat, dan Rikuo sendiri mendapat efek samping pendengaran yang tajam. Sementara Tono diduga mendapat efek samping atau kekuatan penciuman yang tajam. Walau begitu namun Tono tak peduli karena bau buah persik yang muncul membuatnya sangat terganggu. Dan ternyata bau itu berasal dari seorang Perdana Menteri termuda dan karismatik bernama Atami Tokonatsu. Atami diketahui merupakan Perdana Menteri termuda yang mendapat dukungan masyarakat sekitar 5.000%. Walau tak masuk akal namun hal itu ternyata memang benar adanya. Dan di saat yang sama terungkap sosok Atami ternyata juga merupakan prajurit Sentai Ring, yaitu Don Momotaro. Di sisi lain sang owner pemilik toko buah sebelumnya merasa sangat iri pada kepopuleran Atami.
Harapannya yang menginginkan ketenaran lantas tak sengaja diketahui oleh seekor Nowan dan hal itu membuat sang owner disedot masuk ke sebuah portal. Di sana sang owner toko lantas dipaksa menyatu dengan monster seperti sebelumnya hingga akhirnya terlahir Nowan baru bernama Populer Nowan. Saat akan mempengaruhi warga kota, beruntungnya Don Momotaro bisa menghajar dan membuatnya kabur. Karena aksi sebelumnya para Gozyuja seperti Ryugi, Rikuo, dan Tono berniat untuk merebut Sentai Ring itu dari Atami. Akan tetapi di saat yang sama Sumino Ichikawa atau Gozyu Unicorn muncul mempertanyakan alasan mereka bekerja sama. Padahal seharusnya mereka saling berebut cincin itu. Terlebih lagi ia merasa mereka tak akan mampu mengalahkan Atami mengingat Perdana Menteri itu selalu dijaga ketat oleh pengawalnya. Di sini Rikuo berdalih bahwa mereka sengaja melakukan hal itu atas dasar kesepakatan. Di mana jika semua cincin itu telah terkumpul barulah mereka akan saling bertarung untuk memperebutkannya. Namun saat Ryugi bertanya siapa ia sebenarnya, sayangnya ada sesuatu acara yang harus ia hadiri sehingga Sumino pergi dari sana tanpa menjelaskan pada mereka terkait identitasnya. Di kota monster Nowan Populer kembali muncul mencuci otak warga kota agar dirinya menjadi populer. Dan ketika Tono berusaha menghentikannya, monster itu malah berkata bahwa Tono hanya iri pada popularitasnya. Untuk itu Tono pun berusaha membuktikan bahwa ia bisa mendapat kepopuleran tanpa trik licik seperti monster itu. Namun sayangnya usahanya pun gagal. Di saat yang sama Riko yang merasa tertantang lantas mengambil alih perselisihan dengan menunjukkan pesonanya sebagai penyanyi di hadapan semua orang. Di sana akhirnya terbukti bahwa kepopulerannya bisa mengalahkan monster itu, bahkan Boket yang sedang berkeliling di sana jadi ikut memuji pesona Riko hingga membuatnya tergila-gila. Karena tak mau tersaingi akhirnya Nowan Populer menantang mereka untuk melakukan kontes kepopuleran. Dan di saat itu juga kontes antara ketiganya dimulai. Akan tetapi di sana Tono sadar bahwa menjadi populer adalah hal yang tak mungkin bisa ia lakukan. Namun di saat yang sama tiba-tiba Atami muncul dan menawarkan diri mengajari Tono cara untuk bisa menjadi populer. Setelah memberikan beberapa contoh pada Tono, sayangnya Tono tak mau dan tak bisa melakukannya. Namun tanpa disadari Tono berhasil membantu seorang pemilik laundry yang sedang kesulitan. Dan karena itu Tono akhirnya menjadi percaya diri dan percaya bahwa ia bisa menjadi populer. Tak lama kemudian kontes adu kepopuleran akhirnya dimulai. Namun di sana ketiganya terkejut saat mengetahui hasilnya, di mana bahwa semua dukungan ternyata malah ditujukan kepada Atami atau Don Momotaro. Ternyata di sini Atami tak akan membiarkan mereka menjadi orang nomor satu yang populer. Bahkan pencucian otak dari monster itu juga tak mampu mengalahkan pilihan dari hati nurani warga kota. Namun ternyata Atami sendiri melakukan pencitraan untuk mendapatkan kepopuleran itu. Karena kesal pada pria itu, Tono lantas berubah dan memulai pertarungan dengan Don Momotaro. Nowan Populer yang merasa terabaikan lantas ikut masuk ke medan pertempuran diikuti oleh Rikuo dan Ryugi. Akan tetapi di tengah pertarungan mereka, Boket muncul bersama dengan robotnya untuk membantu Nowan Populer. Di saat yang sama Rikuo yang merasa itu adalah gilirannya lantas memanggil Tegasword Leonnya untuk menghadapi Boket. Setelah berubah ke wujud humanoid, Tegasword dan robot Karendeos memulai pertarungan. Di sana pertarungan sengit terjadi hingga Gozyu Blue merobek foto Rikuo yang ada di kokpit Boket. Hal itu tentu membuat Boket sangat marah melihat foto idolanya dihancurkan. Sehingga di sini timbul pertanyaan apakah Boket tak mengetahui sosok Rikuo yang ia kagumi adalah sosok Gozyu Blue. Terlepas dari itu semua, Boket yang sangat marah lantas mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan secara bertubi-tubi hingga hal itu cukup membuat Rikuo kewalahan. Namun Rikuo yang tak menyerah berhasil menyerang balik dan menghancurkan robot Karendeos. Sementara di kota Gozyu, Leon berubah ke wujud Ohred hingga pasukan Arya berhasil dikalahkan dan menyegel Don Momotaro menggunakan Choriki piramidnya. Ketika Nowan Populer lengah, Tono lantas mengeluarkan owner toko sebelumnya dari tubuh monster itu dan menghabisi Nowan Populer itu. Dari sana akhirnya terungkap bahwa satu-satunya orang yang mendukung Tono menjadi populer ternyata adalah owner toko itu. Walau begitu, kontes populer itu akhirnya tetap dimenangkan oleh Don Momotaro. Usai pertarungan tak diduga dari udara mereka mendapat serangan mendadak dari Gozyu Green yang ternyata adalah perwujudan seorang kakek bernama Takehara Joji. Sementara itu di saat yang sama Sumino datang menjemput Atami. Seketika itu juga Atami memperkenalkan pada mereka bahwa Sumino sebenarnya adalah mata-mata pribadinya. Dan yang lebih membuat mereka terkejut adalah Sumino diketahui juga merupakan seorang prajurit cincin seperti mereka.
Namun tanpa memberi penjelasan, seketika itu juga Sumino dan Atami lantas pergi dari sana. Lalu film pun selesai. Takehara Joji merupakan seorang kakek berumur 80 tahun yang hidup bersama dengan anak dan cucunya. Dalam hidupnya, si kakek selalu bersemangat dan sangat benci pada hal-hal yang berlebihan. Walau begitu, namun sang cucu sering memanggilnya dengan julukan kakek yang keras kepala karena ia selalu menerapkan kedisiplinan pada dirinya sendiri maupun orang lain. Dan pada suatu hari si kakek tiba-tiba menemukan sentai ring di tanaman bonsainya. Dan sejak itulah ia akhirnya membuat kontrak dengan Tega Sword. Di mana kala itu Joji berpikir bahwa selama ini ia kurang menikmati masa mudanya dengan bebas. Dan karena itu ia memohon pada Tega Sword untuk mengabulkan permintaannya, yaitu mengulang masa mudanya dan membuatnya abadi sebagai party people. Setelah kontrak dibuat, tiba-tiba tubuh Joji menjadi muda kembali. Karena Tega Sword merasa Joji akan kesulitan jika bertarung dan mengumpulkan sentai ring dengan wujud lamanya. Akan tetapi jika ia ingin tubuh mudanya itu abadi, maka ia harus mengumpulkan semua sentai ring. Dan jika ia kekurangan protein dari telur, maka tubuh Joji akan kembali menjadi kakek-kakek seperti semula. Maka dari itu ia harus selalu mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kenyataan itu tentu saja membuat Tono dan yang lainnya terheran-heran. Keesokan harinya Joji memulai masa mudanya dengan kembali bersekolah di SMA, bahkan kelas yang sama dengan cucunya. Namun agar identitasnya tak dicurigai oleh cucunya, ia lantas mengganti namanya menjadi Takehara Kinjiro. Di tempat berbeda, Sumino mengikuti seorang pria bernama Sakuraba yang merupakan seorang pemegang sentai ring Ryo Soul Red. Diketahui Sakuraba diduga terlibat dengan insiden yang terjadi pada adik Sumino yang bernama Oto Ichikawa. Namun sayangnya pria itu mengaku tak mengenal nama itu. Sehingga ia yang melihat Sumino menggunakan sentai ring lantas menantangnya untuk bertarung. Seketika itu juga Sakuraba berubah, sementara cincin Sumino tak merespon saat digunakan. Beruntungnya di saat yang sama Atami yang sudah berubah menjadi Don Momotaro muncul membantunya. Seketika itu juga pertarungan mereka dimulai. Dengan menggunakan sentai ring Time Ranger, akhirnya Atami berhasil mengalahkan Sakuraba dan merebut sentai ringnya. Usai pertarungan, Atami menasehati Sumino agar tak ceroboh karena ia khawatir Sumino juga akan ikut menghilang. Sementara di dunia Burai dan Fire Candle kesal karena robot King Candle-nya masih belum juga selesai diperbaiki. Sedangkan Bokeh juga masih kesal karena foto Riko dirusak oleh user Tega Sword biru yang padahal itu adalah Riko sendiri. Walau begitu, namun Mr. Shining Knife dan Mrs. Sweet Cake ternyata punya rencana lain untuk kembali merebut cincin Tega Sword. Dan kali ini ternyata mereka memerintahkan Fiber Saudara yang memiliki kekuatan panas dan dingin untuk membuat kekacauan di dunia manusia. Sedangkan di sekolah, kakek Joji yang awalnya berniat menjadi party people dengan tubuh mudanya malah menolak ajakan Kageyama yang ingin mengajaknya melanggar peraturan sekolah untuk bersenang-senang. Padahal itu adalah kesempatannya untuk berpesta. Dan di saat yang sama, cucunya yang bernama Futoshi mengajaknya berkenalan karena ia tertarik dengan nama belakang Kinjiro yang sama dengannya. Seketika itu mereka mulai menjadi teman dan Kinjiro lantas menanyakan terkait keluarga Futoshi. Di sana kakek Joji sangat terkejut saat mengetahui pengakuan Futoshi yang bercerita bahwa ia sedikit senang kakeknya menghilang. Hal itu dikarenakan kakeknya yang keras kepala selalu menentang apapun yang ia lakukan. Dan dengan menghilangnya kakek Joji, maka Futoshi merasa bisa lebih menikmati hidup dengan bebas, bahkan bisa berpesta setiap malam. Mendengar cerita itu, kakek Joji dengan wujud Kinjiro malah kesal dan lantas memarahi Futoshi. Ia merasa Futoshi adalah anak yang egois dan manja. Namun di satu sisi, ia juga merasa keinginannya untuk menjadi party people tak akan pernah terwujud jika ia masih bersikap keras kepala. Karena sikapnya sendiri, kakek Joji juga lantas merasa bersalah telah membohongi dirinya sendiri. Untuk itu ia pun membatalkan kontrak dengan Tega Sword dan lantas membuang cincinnya ke selokan. Sementara di sekolah, Kageyama yang sedang bersantai tiba-tiba diserap masuk ke portal dan seketika berubah menjadi monster bernama No One Party People. Sesampainya di Half Century, Joji menceritakan kegalauannya pada Tono. Dan setelah mendengar ceritanya, Tono lantas menasihati kakek Joji agar tak egois dan memaksa cucunya hidup seperti yang ia inginkan. Di sini Joji lantas teringat pada kematian si nenek dan akhirnya ia mau mengerti lalu segera meminta maaf pada cucunya itu. Akan tetapi di saat yang sama, monster No One Party People muncul menantang mereka semua untuk bertanding di Party People Battle. Seketika itu semua pakaian orang-orang di dekat area itu diubah dan mereka dipaksa untuk berjoget. Bahkan karena terkena serangan dari monster, Tono, Riko, dan Ryugi tak bisa berubah dengan cincin mereka. Di situasi itu, Kinjiro yang tak terkena pengaruh monster lantas menyelamatkan Futoshi dan meminta cucunya itu tak menyerah dalam mewujudkan apapun yang ia inginkan. Di saat yang sama, ia pun segera memanggil sentai ring yang ia buang sebelumnya. Dan dengan cincin itu akhirnya ia berubah menjadi Goju Eagle. Seketika itu juga pertandingan Party People dimulai.
Dengan dance kunonya, Joji bisa mempengaruhi monster hingga Goju Green menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang ditawan menggunakan Goju Shooter. Setelah semuanya kembali seperti semula, para Gojuger berubah dan memulai pertarungan mereka melawan para Krochoari. Namun di tengah pertarungan, Five bersaudara muncul dengan robot mereka mengacau di kota. Tak ingin jatuh korban, Tono lantas segera memanggil Tega Sword untuk menghadapi mereka. Walau awalnya cukup kewalahan, namun di pertarungan ini Tono, Riko, dan Ryugi secara bergantian menggunakan Tega Sword yang akhirnya membuat kedua robot berhasil dikalahkan oleh serangan pamungkas mereka. Sementara Goju Eagle juga mengerahkan kemampuannya sehingga Kageyama bisa diselamatkan, sementara No One Party People juga berhasil dikalahkan. Usai pertarungan di sini, Futoshi memberanikan diri berbicara pada ayahnya terkait cita-citanya yang ingin bersekolah seni. Awalnya Futoshi merasa ayahnya pasti akan menentang hal itu. Namun beruntungnya ia diizinkan karena ayahnya tak ingin egois seperti kakeknya. Dan tak lama kemudian Kinjiro muncul seolah menemukan surat dari kakek Joji, di mana di surat itu kakek Joji memberi kabar pada mereka bahwa ia baik-baik saja. Melihat surat itu, Futoshi lantas berniat meminta maaf pada kakek Joji atas sikap egoisnya. Kini ia pun sadar bahwa kakek Joji keras kepala karena ia sangat sayang padanya. Mendengar hal itu, Kinjiro pun terharu dan lantas pergi. Walau sempat bingung, namun di sisi lain Futoshi menyadari jiwa kakeknya ada di dalam diri Kinjiro. Sementara Tono yang mengikutinya lantas melihat foto keluarganya, begitu juga dengan Sumino, lalu film pun selesai. Suatu hari Sumino tampak melakukan kencan dengan dua pria sekaligus. Ia beralasan kegiatan yang mereka lakukan akan lebih seru jika mereka pergi bersama. Karena kedua pria itu sudah tergila-gila pada kecantikan dan keimutan Sumino, maka mereka pun rela walau sedikit merasa agak keberatan. Namun di balik sikap imutnya yang menarik perhatian, ternyata Sumino punya rencana lain, yaitu menyelidiki kasus adiknya yang hilang pada kedua pria itu karena mereka pernah menjadi saksi atas kasus itu. Di sini Sumino lantas menggunakan kemampuan sentai ringnya untuk membaca pikiran kedua pria yang ternyata malah berpikir kemana-mana. Karena tak menemukan jawaban dari mereka, maka akhirnya Sumino meninggalkan keduanya di kafe begitu saja. Setelah itu ia menemui Atami Tokonatsu dan terungkap bahwa ternyata kerjasama mereka selama ini hanya bersifat sementara saja. Terlebih lagi karena Sumino belum juga bisa berubah hingga sekarang. Maka dari itu, untuk membantunya, Atami akhirnya berbaik hati dengan meminjamkan sentai ring Reo Soldier yang sebelumnya ia dapatkan. Di kafe sebelumnya, pria wibu yang ditinggalkan oleh Sumino sebelumnya lantas sangat kecewa ketika ia sadar bahwa Sumino sudah pergi. Dan pertemuannya dengan gadis imut itu sontak membuatnya berangan-angan jika ia mendapat pacar seperti Sumino, maka tentu ia akan senang bahkan jika gadis itu mencampuri kehidupannya. Kata-kata terkait mencampuri itu pun tak sengaja diketahui oleh seekor No One. Seketika keinginan pria itu pun diwujudkan olehnya dengan cara menyerap pria itu ke portal dan menyatu dengannya menjadi monster bernama No One Pengacau. Tak lama kemudian Sumino kembali ke Half Century Cafe menemui anggota Gojuja lainnya. Di sana Ryuga akhirnya sadar bahwa profesi Sumino saat ini ternyata adalah seorang detektif swasta kelas atas. Sumino mengaku bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk bergabung dengan mereka demi melaksanakan misi balas dendamnya kepada penculik adiknya yang sampai kini masih berusaha ia selidiki. Sumino menjelaskan bahwa sebelumnya ia merupakan anggota kepolisian yang pada akhirnya dipecat. Hal itu terjadi karena ia melakukan segala cara bahkan yang melanggar kode etik polisi demi menemukan penculik adiknya. Dan karena kini ia sudah bukan polisi lagi, maka Sumino yang tak mau menyerah lantas memutuskan menjadi detektif sambil mencari petunjuk terkait adiknya yang hilang. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Tono merasakan kehadiran No One. Tak ingin buang waktu, mereka lantas segera pergi ke lokasi No One itu berada. Sesampainya di TKP, No One itu menantang Riko dan Ryugi di pertandingan mengacau. Di pertandingan itu sayangnya Riko dan Ryugi melakukan tindakan yang menurut No One itu bukanlah tindakan pengacau. Sehingga saat itu juga mereka dihukum oleh si monster dengan ditimpa tumpukan buku berisi tanda tangan. Menyadari rekannya dikalahkan, Kinjiro mengambil alih pertandingan dan berniat membuat kekacauan dengan musik. Namun karena kaset yang ingin ia gunakan sudah terlalu jadul, monster No One yang tak mau menunggu lantas menyerangnya. Di sini Tono merasa khawatir mereka semua akan kalah oleh monster itu. Akan tetapi ketika mereka lengah, Sumino dengan cepat mencuri sentai ring milik mereka lalu pergi. Tak mau tinggal diam, Tono lantas segera mengejarnya. Di perjalanan, Sumino tak sengaja melihat seorang anak yang terluka. Tanpa ragu ia pun segera mendekati dan mengobatinya. Dan tindakannya itu tak sengaja disaksikan oleh Tono, sehingga Tono menilai bahwa Sumino sebenarnya adalah orang yang baik. Setelah menipu Tono, Sumino lagi-lagi kabur hingga akhirnya ia bertemu dengan pasukan Ari.
Dan dari sana Tono sadar bahwa ternyata Sumino tak bisa melakukan engage untuk bertarung. Mau tak mau Tono akhirnya maju untuk menghadapi pasukan itu membantu Sumino. Di sini Sumino merasa sedikit bersalah karena sebelumnya telah mencuri sentai ringnya. Setelah Tono dibelenggu oleh Nowan pengacau itu, monster itu mengaku telah menemukan barang bukti di mana benda itu terdapat sidik jari pelaku penculikan adiknya. Dan jika Sumino menginginkannya, maka monster itu akan memberikannya jika Sumino bersedia membunuh Tono. Awalnya Sumino tentu sangat terkejut dan sedikit ragu. Bahkan Tono meminta Sumino melakukannya jika memang hal itu yang Sumino inginkan. Ketika Tono menyinggung terkait harapannya, Sumino pun tersadar dan lantas memilih melepaskan belenggu Tono yang membuat monster Nowan sangat marah dan membakar barang bukti yang diinginkan Sumino sebelumnya. Akan tetapi Sumino ternyata tak peduli karena ia telah bertekad menemukan adiknya dengan usaha dan caranya sendiri. Saat itu juga ia lantas berjanji pada Tega Sword untuk menggunakan sentai ringnya itu demi melindungi dan membantu semua orang. Dengan janji dan tekad itu akhirnya Sumino berhasil mengaktifkan sentai ringnya dan berubah menjadi Goju Unicorn untuk menghadapi pasukan Buraidan itu. Dengan menyentuh monster itu di pertarungan, Sumino bisa membaca pikirannya sehingga serangan yang monster itu rencanakan dapat dihindari dengan mudah. Tak lama setelah itu Sumino akhirnya mengembalikan semua sentai ring milik para Goju sehingga mereka akhirnya berubah dan bertarung bersama. Selagi mereka bertarung melawan Nowan dan para kroconya, Kinjiro mengerahkan Tega Sword untuk menghadapi robot Majikire. Di pertarungan, robot monster itu dengan mudah dibuat terpojok dan pada akhirnya dihancurkan. Sementara Sumino menggunakan sentai ring Ryo Soul Red yang diberi Atami sebelumnya. Setelah monster itu terdesak dengan attack finishnya, akhirnya pria wibu di dalam tubuh Nowan itu bisa diselamatkan. Dengan begitu Nowan pun berhasil dihabisi dan pertandingan mengacau dimenangkan olehnya. Usai pertarungan, mereka kembali berkumpul di Half Century. Walau telah mengubah tekadnya, namun Sumino tak ingin menyerah untuk balas dendam. Karena kali ini ia telah yakin akan menemukan Oto dan menangkap pelaku penculikan adiknya. Karena ternyata Sumino telah mengantongi satu petunjuk, yaitu si pelaku memiliki mata berwarna abu-abu seperti kabut. Dan di set yang sama, di sisi lain tampak para fans meminta tanda tangan Rikuo dengan foto lamanya yang ternyata memiliki mata abu-abu seperti yang dikatakan Sumino. Apakah Rikuo adalah pelaku yang dicari Sumino? Di sini akhirnya film pun selesai. Setelah bergabungnya Sumino, keesokan harinya Tono lagi-lagi menggunakan Tega Sword untuk kepentingannya sendiri, yaitu sebagai tempat tinggal. Hal itu ia lakukan agar tak perlu repot-repot membayar uang sewa dan membuatnya bisa sedikit berhemat. Sayangnya Ryugi yang sangat menghormati Tega Sword tentu sangat marah saat mengetahui Tono menggunakan robot yang ia anggap dewa itu secara seenaknya. Untuk itu Ryugi lantas menghentikan tindakan Tono dan menyeretnya kembali ke Half Century. Dan sesampainya di kafe, mereka dibuat terkejut terkait sebuah berita yang menginformasikan bahwa Atami Tokonatsu didesak mundur dari jabatannya. Hal itu dikarenakan pedang yang ia gunakan saat menjadi Don Momotaro dinilai melanggar undang-undang persenjataan. Dan karena desakan masyarakat itu juga Atami yang kecewa lantas memutuskan bergabung dengan pasukan Buraidan. Hal itu ia lakukan sebagai luapan kekecewaannya karena tuduhan yang tak masuk akal. Maka dari itu ia bergabung dengan Buraidan agar bisa dengan cepat mengumpulkan sentai ring dan menggunakannya untuk mengabulkan keinginan Atami, yaitu menjadi orang nomor satu yang memerintah negara Jepang. Keinginan dan upaya Atami itu sontak membuat Sumino menilainya sebagai teroris. Di saat yang sama Atami mengancam para Gojujar untuk segera menyerahkan sentai ring mereka jika mereka tak ingin jatuh korban. Dan untuk menyerahkannya Atami meminta para Goju pergi ke area Dead Sunshine berbentuk sebuah kastil petualang yang Atami buat menggunakan sentai ring Bokenger. Merasa tertantang, Tono dan yang lainnya lantas mendatangi kastil itu. Namun sayangnya Atami sudah tahu kalau mereka sebenarnya tak benar-benar berniat menyerahkan sentai ring mereka begitu saja. Walau begitu Atami memberitahukan bahwa di kastil itu mereka akan menemui berbagai rintangan yang harus dihadapi sebelum bertemu dengannya. Dan setelah masuk ke kastil, di sebuah ruangan mereka akhirnya bertemu dengan tantangan pertama, yaitu permainan menangkap kucing berbentuk pasukan Ari. Saat rintangan dimulai, Tono dan Kinjiro berubah sehingga rintangan pertama dengan cepat dan mudah bisa terselesaikan. Dan ketika masuk ke ruangan selanjutnya, mereka ditantang untuk melakukan permainan dodgeball. Namun di saat yang sama, di dunia Burai dan Fire Candle sangat kecewa Shining Knife dan Sweet Cake mengizinkan Atami bergabung dengan kubu mereka. Namun Monster 2-in-1 itu berdalih bahwa mereka percaya pada Atami dan akan segera menghabisinya jika pria itu ketahuan berkhianat. Di permainan dodgeball, Ryugi tiba-tiba berubah dan menyerang salah satu pasukan Arye dengan kekuatan lemparannya. Karena itu pasukan Arye lainnya lantas ketakutan dan menyerah sehingga tantangan kedua berhasil diselesaikan dengan cepat. Karena itu akhirnya mereka maju ke tantangan ketiga atau terakhir, yaitu permainan rumah-rumahan.
Di sana mereka berlima harus memerankan sebuah keluarga yang hidup dengan damai. Saat semua orang berhasil memainkan perannya masing-masing, sayangnya Tono yang kaku tak berhasil, namun mereka harus segera pergi karena Fire Candle yang sangat dendam pada Tono datang ke bumi membawa pasukan Ari untuk menantangnya bertarung. Seketika itu juga para Gojo bergegas ke TKP. Namun sebelum Tono pergi, Atami muncul mencegahnya pergi. Hal itu ia lakukan karena menurutnya hanya Tono sendiri yang belum berhasil memerankan dengan baik karakter yang diberikan padanya. Untuk itu Atami memaksa Tono memainkan ulang karakter itu agar ia tahu maksud dan tujuan tantangan itu dibuat oleh Atami. Ketika Atami melanjutkan peran sebagai seorang ibu di sana, tiba-tiba Tono teringat akan ibunya. Dan karena itu Atami sadar bahwa Tono ternyata memiliki masalah terkait keluarga yang selama ini selalu ia sembunyikan dari siapapun. Untuk itu Atami lantas segera memaksa Tono untuk menceritakan background keluarganya. Walau awalnya keberatan, namun setelah dipaksa akhirnya Tono bercerita bahwa di masa lalu sebenarnya keluarga Tono hanya keluarga kecil biasa yang berjumlah 4 orang. Namun suatu ketika saat sedang bermain dengan kakaknya di hutan, Tono, kakaknya, dan beberapa orang lain yang tak ia kenal terjebak di dunia asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan dunia itu kemungkinan adalah dunia Buraidan. Setiap hari waktu mereka dihabiskan dengan berlari dari kejaran No One yang tinggal di dunia itu. Hingga pada akhirnya satu persatu orang menghilang, begitu juga dengan Tono yang tiba-tiba kembali ke dunia nyata setelah 10 tahun berlalu. Dan ketika Tono kembali ke kediamannya, ia sangat kecewa saat menyadari bahwa ternyata kedua orang tuanya sudah melupakan Tono dan kakaknya karena mereka ternyata sudah memiliki anak lagi. Karena merasa tak memiliki tempat lagi di sana, akhirnya Tono memutuskan untuk hidup sendiri. Mendengar cerita itu, Atami pun sangat sedih. Walau begitu, namun ia merasa memiliki teman senasib karena ternyata perjalanan hidupnya juga memiliki cerita yang tak jauh berbeda dengan Tono. Dan tantangan di kastil itu ia ciptakan ternyata hanya karena ia ingin mencari teman yang setara dan mau mengerti dirinya. Setelah menyadari perjuangan Tono, Atami pun kembali bersemangat untuk meraih impiannya kembali. Namun di saat yang sama, keempat Gojo terdesak oleh pasukan Fire Candle. Tono dan Atami yang tak mau tinggal diam lantas ikut maju ke medan pertempuran. Di sana Atami pun mengajak Tono bekerja sama agar bisa saling memahami. Setelah berubah, mereka pun memulai lagi pertempuran. Sementara monster 2-in-1 yang merasa dihianati oleh Atami lantas memperbesar diri untuk menghajar mereka. Sementara melihat hal itu, Sumino yang merasa itu adalah gilirannya lantas segera memanggil Tega Sword Black untuk menghadapi monster raksasa itu. Awalnya Sumino bisa memojokkan monster dengan sword drill-nya. Namun setelah itu ia dijebak ke dalam kolosium kue buatan monster 2-in-1 itu dan diserang secara random dan bertubi-tubi. Dalam kondisi terdesak, Sumino mengubah robotnya ke mode Toshin sehingga serangan monster itu berhasil di-counter. Dan dengan serangan pamungkas Poblus Drill, monster 2-in-1 itu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara di pertarungan sebelumnya, Tono dan Atami juga berhasil mengalahkan Fire Candle dengan kerjasama mereka. Karena sudah terdesak, Fire Candle akhirnya memutuskan untuk mundur setelah rekannya dihabisi. Dan usai pertarungan, mau tak mau Atami dan Tono harus menyelesaikan pertarungan mereka berdua juga sebagai sesama pemegang Sentai Ring. Dan setelah serangan dilancarkan secara bersamaan oleh keduanya, pertarungan ternyata dimenangkan oleh Gojo Wolf. Dengan begitu semua cincin Atami berpindah ke tangan Tono dan Atami pun juga terbebas dari kontrak Sentai dan kompetisi di dalamnya. Walau kalah, namun satu impian Atami sudah terwujud, yaitu memiliki teman sejati yang tak lain adalah Tono. Karena mulai saat ini Tono dan Atami adalah best friend. Karena itu juga akhirnya semangat Atami kembali untuk menjadi Perdana Menteri di pemilihan selanjutnya. Ketika semuanya merasa pertarungan telah selesai, namun ternyata monster 2-in-1 masih bisa bangkit lagi. Seketika itu juga serangan dilancarkan ke arah Tega Sword Black. Beruntungnya saat Sumino lengah, serangan itu berhasil digagalkan oleh mecha Daijujin milik Zyuranger yang tiba-tiba muncul di sana. Lalu film pun selesai. Tak diduga monster 2-in-1 yang telah dikalahkan Sumino bisa bangkit kembali dan langsung menyerang balik Tega Sword Black. Beruntungnya sebelum serangan itu mengenainya, tiba-tiba muncul Daijujin dari Zyuranger melindungi Sumino dan robotnya. Hal itu sontak membuat semuanya terkejut, terlebih lagi Mr. Shining Knife yang sadar bahwa seharusnya robot itu sudah musnah ketika perang universe terjadi. Dan saat itu juga dengan tebasan petirnya, monster 2-in-1 itu akhirnya berhasil dipukul mundur dari pertarungan. Setelah pertarungan usai, Sumino melanjutkan pekerjaannya, di mana kali ini ia sedang meneliti kasus seorang pasangan yang membuat pasangannya tidak nyaman. Dan ternyata hal itu juga dialami oleh beberapa orang lainnya dan telah terjadi di mana-mana. Ketika Riko bertemu dengan Sumino, maka akhirnya Riko menawarkan diri untuk membantunya. Sementara itu di Half Century, pria bernama Osai Meguru muncul dan berniat mengajarkan sejarah Sentai pada Tono, Ryugi, dan Kinjiro.
Selain itu terungkap juga bahwa Tyranno Ranger yang menolong Sumino sebelumnya ternyata adalah dirinya. Osai menilai Tono dan teman-temannya belum layak disebut Sentai. Maka dari itu ia akan mengajarkan mereka tentang Super Sentai. Dan pelajaran awal yang harus mereka jalani adalah membuat Omurice. Osai pun berjanji akan memberikan 2 Sentai Ring yang ia miliki jika mereka bisa membuatnya terkesan dengan Omurice mereka. Singkat cerita, di tempat sebelumnya Sumino dan Riko akhirnya ditemui oleh No One Tokimeki. Dari kekuatan yang monster itu pancarkan, Sumino sadar bahwa ternyata monster itulah yang membuat beberapa pasangan di kota termasuk tunangan yang ia selidiki merasakan debaran yang tak biasa. Beruntungnya ketika kekuatan itu menyerang Sumino, Riko berhasil menetralkannya dengan kemampuan alami idola yang ia miliki. Karena merasa tersaingi, No One itu lantas menantang Riko untuk bertanding di pertandingan Tokimeki. Setelah setuju, seketika itu juga No One itu membawa mereka beserta Bouquet dan Monster 2-in-1 ke area pertandingan yang dibuat oleh monster itu. Dalam pertandingan, Bouquet dan Monster 2-in-1 berperan sebagai tim penilai, sementara Sumino berperan sebagai objek yang akan dirayu oleh Riko dan No One Tokimeki. Di sana Bouquet sangat terkejut menyadari Riko yang merupakan idolanya ada di pertandingan itu. Sehingga sepanjang pertandingan berlangsung ia selalu memberikan dukungannya kepada Riko. Singkat cerita, setelah beberapa pertandingan dilalui, Riko akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Namun No One yang tak terima atas kekalahannya lantas menantang Riko di babak ekstra tambahan. Sementara di tempat sebelumnya, Tono, Ryugi, dan Kinjiro berhasil bekerja sama hingga Omurice buatan mereka bisa membuat Osai terkesan. Dan dari sana mereka mendapat pelajaran bahwa Sentai haruslah kompak dan mampu bekerja sama. Namun ternyata pelajaran belumlah selesai. Di sana Osai lantas mengajak mereka ke kota untuk membantu Riko dan Sumino menghadapi No One Tokimeki. Dari pertarungan itu nantinya Osai berharap mereka akan lebih kompak dan menjadi satu kesatuan. Tanpa basa-basi lagi akhirnya mereka berubah dan berpose layaknya Super Sentai biasanya. Namun karena Tono masih terlalu kaku, usai berubah juga Osai lantas memberikan hadiah yang ia janjikan sebelumnya hanya kepada Ryugi dan Kinjiro. Seketika itu juga mereka menggunakan ring Sentai Red untuk bertarung. Sementara Tono yang tak mau kalah lantas menggunakan Sentai Ring Don Momotaro milik Atami sebelumnya. Di saat yang sama robot raksasa Buraiden muncul sehingga di sini Tono pun memanggil Tega Sword-nya. Saat itu pertarungan sengit di antara mereka pun akhirnya terjadi. Ketika Tega Sword terdesak, Osai pun memanggil Daijujin untuk membantunya. Dan dengan kerjasama kedua robot itu, robot monster Buraiden akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara di pertarungan sebelumnya, Riko juga berhasil memojokkan No One Tokimeki dan menyelamatkan orang yang terjebak di dalam tubuh monster itu. Setelah monster itu dikalahkan, Gozyu Blue dinobatkan sebagai pemenang dan sang nomor 1 di pertandingan Tokimeki. Usai pertarungan kini Osai pun mengakui mereka sudah layak menjadi Super Sentai. Namun di tengah obrolan tiba-tiba ia ditembak oleh sosok misterius bernama Ring Hunter Garyudo. Lalu film pun selesai. Ketika Osai tak sadarkan diri, ring Sentai miliknya lantas menjadi milik Garyudo. Terungkap bahwa ternyata sosok itu juga merupakan pemburu Sentai Ring. Tanpa menjelaskan apa-apa pada para Gozyuja, seketika itu juga Garyudo menghilang pergi dari sana dengan membawa Osai bersamanya. Setelah itu scene beralih di dunia Buraidan. Di hari itu Fire Candle sangat senang karena robot King Candle-nya akhirnya selesai diperbaiki. Dengan begitu ia bisa menggunakannya lagi untuk menghadapi rivalnya yang tak lain yaitu Gozyu Wolf. Saat Fire Candle akan pergi, tiba-tiba Tega John Queen bangkit memanggil Garyudo. Di sini terungkap bahwa ternyata Ring Hunter Garyudo ternyata merupakan pemburu cincin yang juga merupakan senjata rahasia sang ratu. Di perjalanannya, Garyudo ternyata sudah mengalahkan beberapa Sentai Red dan mendapatkan ring Sentai mereka. Meski begitu, perburuannya belumlah selesai, dan targetnya kali ini adalah Gozyu Wolf. Mendengar hal itu, Fire Candle tentu tak terima, karena ia merasa Tono adalah rivalnya. Dan ia tak rela jika ada orang lain yang mengalahkan Tono selain dirinya. Namun Garyudo merasa Tono bukanlah lawan yang pantas untuknya. Bahkan Garyudo meledek Fire Candle dengan sebutan pedang yang selalu kalah. Di cafe Half Century, Ryugi mengajak Kinjiro mengantarkan pesanan sekaligus melatihnya bekerja paruh waktu. Walau Tono juga sedang membutuhkan pekerjaan, sayangnya Ryugi tak mau mempekerjakannya karena Tono dinilai memiliki attitude yang buruk. Untuk itu Ryugi memintanya menjaga kafe saja selagi mereka pergi. Tak lama kemudian seorang pria muncul di sana dan ia mengenal Tono. Walau sempat kebingungan, namun akhirnya Tono sadar bahwa pria itu ternyata adalah kakaknya yang sudah lama terpisah sejak mereka terjebak di dunia Buraidan. Pertemuan itu tentu membuat Tono sangat senang. Bahkan kakaknya sudah tahu kedua orang tua mereka telah memiliki anak dari hasil adopsi menggantikan mereka.
Namun di sini ia menilai itu adalah hal yang baik. Penilaian itu tentu berbanding terbalik dari yang Tono rasakan. Namun ia menyadarkan bahwa kini yang terpenting ia dan Tono bisa melanjutkan hidup berdua sebagai kakak dan adik. Setelah itu ia pun mengajak Tono ke suatu tempat. Di perjalanan pria itu menjelaskan bahwa ia sudah lama membuang nama aslinya Himitsu Tono dan menggantinya menjadi Kwon Karuma. Pria itu merasa dengan nama barunya ia bisa menciptakan dunia di mana semua orang bisa mewujudkan keinginan mereka. Ia juga mengaku telah mendirikan perusahaan bernama Kwon AI Concern dengan pengguna terbanyak di bidang industri. Dengan perantara itu Kwon yakin akan bisa mewujudkan impian banyak orang. Bahkan ternyata saat ini perusahaan Kwon masuk ke dalam 100 perusahaan besar paling inovatif di dunia. Melihat pencapaian kakaknya itu tentu saja membuat Tono sangat kagum. Untuk itu Kwon lantas mentraktir Tono serta menawarkannya pekerjaan. Di kota Fire Candle dan anak buahnya muncul membuat kekacauan untuk memancing Tono ke sana. Namun sayangnya saat itu Tono sedang sibuk sehingga para Goju lainnya ke TKP terlebih dahulu untuk mengatasi kekacauan itu. Tak lama kemudian Kwon memberitahukan terkait pekerjaan yang harus Tono lakukan dan membawanya ke area pertarungan. Ternyata Kwon meminta Tono menghabisi para Gozyuja yang sedang menghadapi pasukan Fire Candle di sana. Hal itu tentu membuat Tono sangat terkejut dan bertanya-tanya. Saat itu juga Kwon menunjukkan Tegajun miliknya. Melihat alat itu Tono akhirnya sadar bahwa ternyata sosok Garyudo sebelumnya ternyata adalah kakaknya sendiri. Kwon mengaku sudah berubah dan melupakan dirinya yang dulu. Kwon juga menilai yang Tono lakukan saat ini adalah hal bodoh seperti yang dahulu ia lakukan. Padahal ia tahu kalau Tono sebenarnya kosong dan tak memiliki harapan atau tujuan hidup. Untuk itu ia menyadarkan Tono bahwa semua yang Tono lakukan saat ini adalah hal yang percuma. Karena pada akhirnya semua akan menjadi musuh dalam pilihan diburu atau jadi pemburu. Hasutan itu akhirnya merasuk ke dalam diri Tono. Dan saat itu juga Tono berubah dan menyerang para Goju lainnya yang tentu membuat semuanya kebingungan. Namun Tono menjelaskan bahwa yang ia lakukan atas dasar kesadarannya sendiri. Kini ia mengaku telah sadar bahwa mereka sebenarnya adalah rival yang akhirnya akan saling memburu. Maka dari itu Tono akan mengakhiri kerjasama mereka walau Ryugi menilai hal itu cukup mendadak. Walau yang lain mencoba menyadarkan dan menghentikan Tono, sayangnya Tono tetap saja mengamuk dan menyerang mereka secara membabi buta. Di tengah pertarungan Kwon pun ikut berubah dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah kakak dari Tono. Sementara Fire Candle saat itu juga menantang Tono bertarung menggunakan robot mereka masing-masing. Di tengah pertarungan mereka, Garyudo bertarung menghadapi para Goju dengan mensummon Goseiger dan juga Ninja. Di sana para Goju dengan mudah dibuat terpojok. Saat itu juga Garyudo lantas menjadikan Sentai yang ia panggil menjadi senjata. Dan hal itu tentu membuat para Gozyuja sangat terkejut. Sementara di pertarungan robot, Fire Candle merasa aneh dengan pertarungan yang dilakukan oleh Tono yang terkesan lebih brutal dari biasanya. Namun karena kebrutalan itu juga Tono dengan mudah ia kalahkan. Saat Tono terpojok, Fire Candle akhirnya sadar dan menghentikan serangannya untuk menghabisi Tono. Ia menilai Tono yang sekarang sangatlah berbeda dari biasanya, karena ia mengaku tak merasakan semangat darinya. Maka dari itu ia lantas pergi karena merasa tak ada gunanya mengalahkan boneka kosong seperti Tono saat ini. Dari ucapan Fire Candle itu Tono pun merenungi dirinya. Sementara Garyudo juga memutuskan untuk pergi. Usai Tono bertarung, Ryugi, Rikuo, Sumino, dan Kinjiro akhirnya menerima keputusan Tono dan siap untuk bertarung saat itu juga. Namun di sini Tono malah membuang cincinnya dan menyatakan bahwa ia mundur dari Gozyuja karena merasa tak punya impian apapun. Hal itu tentu membuat semuanya terkejut dan terdiam melihat kepergian Tono, lalu film pun selesai. Setelah membuang cincinnya, kini Tono memutuskan bekerja di sebuah kafe bernama Butler sebagai waiters. Tak seperti sebelumnya, sifat cuek Tono dan ketidakramahannya terhadap customer malah menjadi nilai plus di sini. Bahkan karena gayanya itu Tono membuat kafe itu viral dan hal itu disukai oleh atasannya. Dan karena itu juga atasannya memperbolehkan Tono mengajak teman ke sana dan akan diberi diskon. Namun sayangnya di sini Tono mengaku sudah tak memiliki teman dan tak pantas punya teman. Akan tetapi di saat yang sama tak disangka Tono harus melayani Fire Candle yang kebetulan menjadi customer. Dan beruntungnya pria itu juga tak sadar bahwa yang melayaninya itu adalah Tono. Kedatangan Fire Candle ke sana ternyata untuk membuang rasa kesalnya terhadap Gozy Wolf dan memikirkan cara untuk mengalahkannya. Terlebih lagi saat ini ia juga sudah tahu kalau Tono adalah adik dari Kwon alias Garyudo. Sehingga secara tak langsung kini ia jadi punya saingan untuk mengalahkan Tono.
Karena kerap diejek oleh Kwon yang mengatakannya tak akan pernah menang, Fire Candle pun menjadi semakin kesal. Setelah makan, Fire Candle pun langsung pergi tanpa membayar, sehingga Tono pun menahannya dan memperingatkan pria itu. Akan tetapi di saat yang sama, sang owner cafe menilai Fire Candle cukup tampan, sehingga ia merekrutnya bekerja di sana untuk melunasi biaya makanannya. Tanpa basa-basi, Fire Candle pun menerima tawaran itu dan bertekad untuk menjadi nomor satu dari siapapun dan dalam hal apapun. Tono yang tak mau membiarkan hal itu terjadi lantas memulai persaingan di antara mereka dalam melayani customer. Sementara di cafe Half Century, para Goju merasa bingung dengan tindakan Tono yang aneh dan terkesan terburu-buru. Namun di saat yang sama, Kwon datang mengatakan bahwa mereka tak tahu apa-apa tentang Tono. Awalnya para Goju tak tahu bahwa pengusaha muda itu adalah Garyudo, sehingga itu membuat Riko bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan seorang pengusaha muda terkenal datang ke kafe itu. Tanpa basa-basi, Kwon pun memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah kakak kandung dari Tono. Karena merasa paling tahu tentang adiknya, Kwon pun melarang mereka berteman dengan adiknya itu, karena Kwon merasa mereka akan memberi dampak buruk pada adiknya. Namun di sini Riko langsung menentang dan meminta Kwon untuk memberikan Tono kesempatan untuk menentukan temannya sendiri. Kwon yang tak senang dengan pernyataan itu lantas menantang mereka semua untuk bertarung. Sementara di kafe sebelumnya, perolehan poin Tono dan Fire Candle masih berjalan imbang. Dan di sini Fire Candle yang tak mau kalah terus berusaha menjadi yang terbaik, bahkan ia harus repot-repot mengejar customer yang kabur karena tak punya uang untuk membayar. Setelah berhasil mengamankan pria itu, Tono menemuinya kembali dan bertanya apa alasan Candle berjuang keras untuk menjadi sang nomor satu. Di sini Fire Candle menjelaskan bahwa ia tak mau menjadi pecundang, karena yang sebenarnya ia inginkan bukanlah menjadi nomor satu, melainkan mencari makna di balik itu, yaitu menemukan arti bertarung yang sesungguhnya. Candle berkata bahwa ia punya impian yang tak lain adalah mengalahkan Goju Wolf, dan ia sangat ingin merasakan jiwa lawannya itu ketika bertarung. Walau akan kalah, Candle pun tak mau menyerah, dan dari percakapan mereka akhirnya ia pun jadi sadar dan bersemangat kembali. Begitu juga dengan Tono yang akhirnya tersadar oleh sikap Candle. Selain itu, Tega Sword pun menemuinya dan meminta Tono keluar dari pikiran yang akhirnya malah membatasi dirinya sendiri. Untuk itu Tega Sword meminta Tono bertarung sekali lagi agar Tono menemukan dunianya sendiri tanpa harus bergantung pada ucapan orang lain. Di tempat berbeda, pertarungan para Goju dan Garyudo akhirnya dimulai. Di sana mereka berusaha mati-matian menghadapinya. Namun kemampuan Garyudo ternyata tak bisa diremehkan. Di pertarungan itu para Goju dibuat kewalahan, bahkan mereka dengan mudah dikalahkan olehnya. Tak lama kemudian Tono yang sadar akhirnya dikirim kembali ke arena pertarungan itu. Awalnya Tono masih ragu untuk kembali bertarung. Namun semua temannya berusaha menyadarkan Tono bahwa sebenarnya mereka punya ikatan, walaupun itu dalam bentuk hutang, pinjaman, dan juga balas jasa. Mendengar pernyataan teman-temannya, Tono akhirnya sadar bahwa maksud dari semua itu adalah ikatan persahabatan. Ketika semua Goju terpojok dan tak bisa lagi bertarung, Tono akhirnya membulatkan tekad dan kembali berubah menggantikan teman-temannya menghadapi kakaknya itu untuk kembali menjadi sang nomor satu. Tekadnya untuk membuka dunianya sendiri lantas membuat Goju Wolf mendapatkan senjata baru bernama Goju Decaliber Go. Dan dengan senjata itu semua Sentai yang disaman oleh Garyudo berhasil dikalahkan. Bahkan Garyudo pun juga berhasil dikalahkan sehingga ia memutuskan mundur dari pertarungan. Di sini Tono sudah tak mau menjadi pecundang dan mendengarkan hasutannya. Akan tetapi pertarungan ternyata belumlah berakhir. Tak lama kemudian Fire Candle dan robotnya kembali muncul menantang Tono bertarung. Seketika itu juga Tono mengerahkan Tega Sword-nya dan mengubahnya ke bentuk Tega Sword Deca Claw. Kali ini Fire Candle sadar bahwa jiwa Tono sudah kembali sehingga ia menikmati pertarungan mereka walau ia harus kalah lagi. Usai pertarungan, Tono kembali ke Half Century dan lantas meminta maaf pada teman-temannya, dan ia pun berjanji akan membayar hutang serta membalas jasa mereka semua. Sementara Kwon yang kalah dari adiknya memperlihatkan tanda silang di punggungnya dan bertekad akan mengalahkan Tono. Lalu film pun selesai. Di dunia Burai dan Queen Tegajun merekrut Osai yang sebelumnya sudah dikendalikan oleh Kwon sebagai budak dengan kekuatan baru untuk membantu mereka merebut Sentai Ring. Awalnya Bouquet sempat menentang hal tersebut. Namun sayangnya tindakan yang dilakukan Kwon sudah mendapat persetujuan dari sang ratu sehingga Bouquet tak berani melawan. Terlebih lagi tujuan direkrutnya Osai karena hanya ia yang dapat mengendalikan Daijujin. Untuk menjalankan rencana selanjutnya, akhirnya Tegajun memerintahkan Bouquet dan Osai ke bumi untuk menghadapi para Gojuja. Di sini anehnya kita diperlihatkan ekspresi Bouquet yang kesal menerima tugas itu.
Sementara di kota, Kinjiro tak sengaja bertemu dengan Sumino yang sedang part-time di sebuah kedai bento. Awalnya Sumino mengaku hanya menyamar bekerja di sana untuk menjalankan tugas detektifnya. Akan tetapi sayangnya kebohongannya itu terbongkar saat ia melayani seorang pelanggan di mana ternyata Sumino hafal bento kesukaan pelanggan itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa Sumino sudah lama bekerja part-time di sana. Di perjalanan pelanggan bento sebelumnya tiba-tiba disedot oleh seekor Noan. Setelah ketahuan, Sumino yang malu pun lantas memberikan klarifikasinya pada Kinjiro. Di sini Kinjiro lantas berpendapat tindakan yang dilakukan Sumino mencerminkan semangat orang-orang di era Showa. Namun sayangnya pujian itu malah disalahartikan olehnya. Sehingga tiba-tiba Noan Showa muncul dan mengubah beberapa area di sekitar sana menjadi lingkungan ala era Showa. Tujuan Noan itu ternyata untuk mengajarkan pada manusia zaman Reiwa agar memiliki semangat dan cara berpikir seperti di era itu. Sementara di cafe Half Century, Ryugi kini menjadi lebih simpati pada Tono setelah tahu sedikit latar belakangnya. Ia pun berharap Osai yang dibawa kakaknya baik-baik saja. Mendengar pernyataan itu, Tono mengaku punya petunjuk terkait dibawa kemana Osai dan cara menuju ke sana. Tak ingin buang waktu, keduanya akhirnya bergegas pergi ke kota. Di tempat sebelumnya awalnya Sumino kagum dengan lingkungan di era Showa itu. Namun sayangnya Sumino tiba-tiba jadi tak menyukai era itu karena semua kemudahan seperti smartphone menjadi hilang. Noan Showa lantas berkata bahwa yang dibutuhkan orang-orang zaman dulu adalah berhubungan secara langsung. Karena Kinjiro merasa pernah melalui era itu, ia lantas menantang Noan itu untuk bertanding siapa yang paling Showa di antara mereka. Seketika itu juga pertandingan di antara mereka dimulai. Satu persatu keduanya mulai melakukan hal-hal yang mereka anggap identik dilakukan oleh orang-orang di era Showa. Namun setelah pertandingan berakhir, Noan Showa dinyatakan sebagai pemenangnya. Di sini Kinjiro tentu tak terima. Maka dari itu Noan itu memberikan satu kesempatan kepadanya untuk menjelaskan bagaimana orang di era Showa menggunakan telepon. Di sini Kinjiro menjelaskan bahwa mereka menekan tombol untuk menelpon. Namun ternyata hal tersebut salah. Karena orang-orang di era Showa menggunakan telepon dengan cara diputar. Dari sana Noan Showa menilai Kinjiro sudah terlalu lama terjebak di era Reiwa. Sehingga ia melupakan kebiasaan dan semangat orang-orang di era Showa. Maka dari itu Noan itu merasa Kinjiro bukanlah orang dari era Showa maupun Reiwa. Namun di antaranya. Ucapan itu sontak membuat Kinjiro putus asa dan pergi dari sana. Karena itu Sumino harus mencarinya agar mereka bisa kembali ke era Reiwa dan segera mengalahkan Noan sebelumnya. Di perjalanan Sumino tak sengaja bertemu dengan Aoi dan ibunya. Walau awalnya ia benci dengan era itu, namun Aoi dan ibunya merasa era itu tak terlalu buruk karena mereka bisa merasakan keindahan yang tak bisa didapatkan di era Reiwa. Dari ucapan itu Sumino akhirnya menyadari sesuatu. Malam harinya setelah berhasil menemukan Kinjiro, Sumino berkata bahwa ia paham dengan apa yang sedang dirasakan olehnya. Karena ia juga merasa era Showa bukanlah sesuatu yang buruk. Namun kedua era itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan juga saling berkaitan. Sementara di kota, Tono dan Ryugi mencari lingkaran yang bisa membawa mereka ke dunia Buraidan. Namun sayangnya mereka tak menemukannya sampai pada akhirnya Boket yang muncul sendiri untuk menemui mereka dan menantang mereka bertarung. Seketika itu juga pasukan Arya dikerahkan bersama dengan para Gojuja yang berubah. Di sana akhirnya pertarungan di antara kedua kubu dimulai. Keesokan harinya terlihat Noan Showa yang ternyata sangat menyukai serial Tokusatsu Zubat. Saat ia menonton sambil memakan bento, Kinjiro dan Sumino menemuinya lagi untuk menantangnya bertarung sekali lagi. Namun sayangnya ia pun menolak karena merasa Kinjiro tak akan pernah menang darinya. Mendengar jawaban itu, Sumino lantas mengambil ponselnya dan membuat foto Noan itu satu frame dengan Zubat melalui kecanggihan teknologi, walau sebenarnya mereka tak pernah berfoto bersama. Selain itu mereka juga menunjukkan perkembangan di era Reiwa seperti bento yang Noan itu makan yang dulunya hanya satu jenis, namun di era Reiwa bento itu kini memiliki beberapa varian berbeda. Melihat semua itu Noan Showa pun terkejut dan kagum, namun ia masih saja tak mau mengakui semuanya. Keduanya akhirnya berubah dan memulai pertarungan melawan Noan Showa. Sambil bertarung, Kinjiro menjelaskan bahwa era Reiwa sendiri adalah hasil pemikiran orang-orang dari era sebelumnya termasuk Showa. Maka dari itu mereka tak perlu kembali ke masa lalu karena orang-orang dari masa lalu pun selalu berpikir untuk masa depan. Untuk itu ia meminta Noan itu tak terjebak oleh masa lalu. Dengan serangan pamungkasnya akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan Tono melawan Boket dan pasukannya masih berlanjut. Saat mereka mulai kewalahan, Riko muncul dengan Tega Sword-nya dan dengan mudah mengalahkan anak buah Boket.
Namun Boket yang sang dendam pada Goju Blue dan tak mau kalah akhirnya memanggil Osai dan Dazyu Jin Black-nya. Dengan satu serangan Riko pun berhasil dikalahkan. Saat mereka mati langkah, Tega Sword memberikan Sentai Ring di Ninja dan meminta Tono menggunakan kekuatannya. Dengan kekuatan itu ternyata Tega Sword bisa beresonansi dengan kekuatan mereka berlima sekaligus, sehingga itu membuat kelima Tega Sword bisa muncul secara bersamaan. Tak ingin buang waktu, kelimanya lantas bekerja sama dan mengerahkan serangan pamungkas mereka secara bersamaan. Dengan begitu Osai akhirnya berhasil diselamatkan. Di sini Osai yang sudah sadar benar-benar mengakui mereka berlima sudah layak menjadi Super Sentai. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita number one Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.